Desa Nawalu, 8 penjuru mata angin dan ilmu perbintangan suku Batak. Ya, ketika kita duduk di bangku sekolah dasar, tentu kita pernah mempelajari 8 penjuru mata angin. Dalam istilah Batak Toba disebut Desa Nawalu. Desa pengertiannya penjuru mata angin, sedangkan Nawalu artinya bilangan 8. Maka Desa Nawalu artinya 8 penjuru mata angin. Ya, secara umum Desa Nawalu adalah pembagian wilayah standar dunia. Ketika kita melihat asal-usul matahari terbit, itulah yang disebut timur. Dalam bahasa Batak Toba disebut purba. Wilayahnya disebut Habinsaran. Sedangkan barat, di arah matahari terbenam, dalam istilah Batak Toba disebut Pastima. Wilayahnya dinyatakan Hasundutan. Sebelah kanan matahari terbit yang kita kenal dengan utara, dalam istilah Batak Toba disebut Julu. Sebelah kiri matahari terbit disebut Jae. Desa Nawalu dalam ritual Batak Toba disebut Bindu Matoga. Iya, menurut legenda orang Batak, penghuni 8 penjuru mata angin adalah Panena Bolon yang diyakini sebagai nenek moyang kita dahulu sebelum ajaran Kristen masuk ke tanah Batak. Panena Bolon tersebut berpindah-pindah sesuai kalender Batak yang disebut Sipaha yang terdiri dari 12 Sipaha. Iya, ketika orang Batak Toba melakukan suatu hajatan, orang pintar atau paranormal di tempat itu selalu memperhatikan penanggalan Sipaha dan Desa Nawalu. Tidak boleh bertentangan dan arena kemudian dikaitkan dengan mamis. Maka dipastikan kala itu teman, setiap orang melakukan acara harus berdasarkan mamisnya atau pertubuhan atau kelahiran. Bulu Parhalaan, ilmu perbintangan masyarakat Batak. Nah teman, sebelum penanggalan Masehi hadir di tengah-tengah masyarakat Batak, nenek moyang kita sudah memiliki ilmu perbintangan yang dikenal dengan bulu parhalaan. Ya, bulu parhalan tersebut dari bambu. Namun ada juga yang terbuat dari kulit kayu yang tintanya dibuat dari darah ayam. Adapun isi bulu parhalaan terdiri 30 hari penanggalan atau pertingkian, 12 bulan atau sipaha, 8 penjuru mata angin atau Desa Nawalu, dan 5 masa atau ombas. Ketika itu setiap orang yang ingin melakukan aktivitas apapun harus disesuaikan dengan penanggalan Batak. Jika penanggalan tersebut dilanggar, akan mengakibatkan kerugian, penyakit, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa, tergantung dengan pelanggarannya. Sebaliknya teman, apabila penanggalan itu dituruti, hampir dipastikan rezeki akan berlimpah dan kesehatan membaik. Tak jarang kita dengar ketika ada acara pernikahan atau mangalua, harus ditentukan terlebih dahulu tanggal, sampai ke rumah dan resepsinya, atau si dapot-dapotanna berdasarkan bulu parhalaan. Ya, jika apa yang dikatakan orang pintar atau dukun tersebut dituruti, dapat memprediksi apakah anak pertama laki-laki. Dan ketika bayi itu pun nanti lahir, bisa pula orang pintar tadi memberitahu nasib anak itu atau pertubuhan hingga sampai hari tuanya. Pertubuhan maksudnya sifat si bayi semenjak kecil hingga sampai besar. Makanya orang Batak mengenal istilah sibaran yang artinya takdir ataupun hakikat yang diterima dari sang ilahi. Kemudian dikenal juga istilah parsorion atau pergumulan hidup. Misalnya sakit-sakitan, tidak punya keturunan, meninggal usia muda, semuanya bersumber dari penanggalan dan mamis. Adapun yang dimaksud dengan mamis adalah pembagian waktu lahir seseorang. Jika waktu lahir pukul 6 sampai 9 WIB disebut Sogot. Jika lahir pukul 9 sampai 11 WIB disebut Pangului. Jika lahir pukul 12 WIB disebut Hos. Jika lahir pukul 15 WIB akan disebut Guling. Dan jika lahir pukul 18 WIB disebut Bot. Nah teman, itu tadi adalah Desa Nawalu, 8 penjuru mata angin dan perbintangan suku Batak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun,
Langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.